maidah memang secara global kalau kita lihat secara banyak tentang hukum-hukum. Ya di situ baik hukum secara ibadah maupun nanti muamalah. Ya, di sana masalah ibadah. Walaupun kalau kita lihat sekilas al-maidah, maidatun itu artinya makanan, hidangan. Al-maidah berarti sebuah hidangan. Bukan berarti nanti membicarakan hidangan tahu tempe itu bukan. Artinya di sini nama sebuah surat yang memang di situ secara global mengatakan hal itu. Baik ya, langsung di ayat yang pertama itu Allah menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqudi. Artinya kita harus memenuhi al-uqud. Al-uqud itu artinya wa'dud. Wa'dud itu artinya janji atau amanah. Jadi apapun yang diberikan kepada kita harus kita jaga, harus kita penuhi. Aufu bil uqud, langsung di ini ya, langsung ada peringatan kerasnya di situ. Tetapi yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu. Karena tidak semua orang, tidak semua manusia, walaupun itu Islam bahkan itu belum tentu dia bisa memenuhi amanah atau bisa memenuhi janji. Bahkan non-muslim terkadang malah lebih menepati janjinya itu lebih tinggi ya daripada umat Islam. Karena Islamnya sekali lagi mari kita katakan ada yang Islamnya itu Islam hanya sekedar Islam KTP atau yang disebut dengan Islam yang tanpa ada ilmunya. Ada yang iman di situ Islam tetapi tidak ada keimanannya dan sebagainya. Kemudian Allah menjelaskan uhillat lakum bahimatul an'am. Sesungguhnya kata Allah sudah aku halalkan lakum bagi kamu bahimah. Bahimah itu artinya hewan ternak. Al-an'am illa ma yutla 'alaikum. Kecuali kalau di sini kan kata-kata gini ya. Sudah aku halalkan kata Allah yaitu binatang-binatang piaraan atau binatang-binatang ternak, kecuali apa yang akan kami terangkan mayutla alaikum, akan kami terangkan setelahnya. Jadi judulnya itu diawali dengan sudah aku halalkan binatang-binatang ternak bagi kalian kecuali, nah gitu. Jadi setiap segala sesuatu kan ada pengecualian, kecuali ada beberapa gitu. Tapi sebelum itu Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'irallah dan seterusnya. Itu kita dilarang untuk mencegah diri ketika orang-orang Quraisy mencegah umat Islam untuk melaksanakan haji dan umroh. Itu kalau sesuatu ya. Maka di sini di akhirnya adalah yang sering kita dengar wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tidak hanya yang berdosa itu orang yang menjual minuman keras, tetapi mulai dari pemerasnya, mulai dari distributornya, mulai dari penjualnya itu sama, semuanya kena. Maka dalam hadis Rasulullah terkait dengan misalkan hubungan muamalah, terutama yang itu menyebabkan orang lain itu rugi, maka itu semuanya akan dapat dosanya. Dampaknya itu ada, tidak hanya orang yang langsung berkaitan. Gitu ya. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jangan, kalau di sini kan bertolong-menolonglah dalam ketakwaan dan jangan tolong-menolong dalam dosa. Baik. Saya katakan tadi banyak terkait dengan hukum. Mulai dari ayat yang ketiga itulah yang disebut oleh Allah tadi, semua kalau bahasa kita kan semua hewan ternak itu sudah aku halalkan kata Allah untuk kalian kecuali, nah kecualinya di sini nih. Nah salah satu baca terjemahannya aja. Coba Mas Ram. Yang ketiga tuh. Ayat ketiga. Diharamkan bagimu memakan bangkai darah. Bangkai darah gitu. Bangkai. Diharamkan bagimu memakan bangkai darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih. Nah, ada berapa coba? Kita hitung ya. Pertama Bangkai darah, bangkai darah, terus daging babi, terus daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Oke, terus yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas. Ada berapa tuh? Pokoknya 10 orang. Kurang satu lagi berarti. Kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah.
karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa. Pada hari ini tuh maksudnya pada ini loh ya, Haji Wada. Terus pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari itu telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oke, ada 2 poin penting di situ. Poin yang pertama adalah pengecualian dari binatang-binatang ternak yang diperbolehkan dimakan. Di sana ada berapa tadi? 10 ya? 11 macam kurang lebih. Sebenarnya 10 tapi yang satu itu tambahan ya. Yang pertama, hurrimat 'alaikumul maitah. Sejenis apapun yang disebut dengan bangkai itu sebenarnya semuanya adalah haram. Apapun itu, kecuali jadi di sini pengecualian. Nanti pengecualian itu ada pengecualiannya lagi, gitu. Dibalik. Jadi kalau yang tadi kan Allah berfirman, "Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum." Sudah kami halalkan bagi kalian adalah binatang-binatang ternak kecuali apa-apa yang akan kami jelaskan di ayat berikutnya kalau bahasa kita gitu. Yaitu ada 10 macam ini. Yang pertama adalah bangkai. Bangkai itu secara umum itu adalah haram kecuali, jadi pengecualian lagi gitu ya. Ada 2 pengecuali. Jadi bangkai di sini diperbolehkan dimakan. Hanya 2. Yang pertama itu adalah bangkai belalang. Karena memang belalang itu kan gak punya darah. Yang kedua adalah ikan. Susah kalau ikan itu harus hidup dan disembelih, gak punya leher. Nah, jadi 2 itu diperbolehkan. Corot, main corot bukan corot. Corot kalau pada corot ya. Corot itu artinya adalah belalang dan ikan. Jadi 2 macam ini memang ya harus bangkai dulu. Gimana ya kalau enggak? Itu yang paling anekdotnya orang di pasar kan, pedagang ikan itu paling gak jujur. Katanya seger gitu. Padahal udah mati ya. Udah mati tuh. Tetap aja seger dari kemarin. Baik, itu yang pertama. Jadi jenis apapun ya kalau sudah dinamakan dengan bangkai, sebenarnya itu sudah mencakup semuanya, walaupun nanti di ayat berikut di kelanjutannya itu sebenarnya cuma sebagai penjelas, seperti tercekik kemudian jatuh, itu kan bangkai-bangkai juga nanti jatuhnya gitu. Cuman kenapa sih harus dipisah? Itulah manusia itu kalau dibuat global nanti akan mencari celah di mana untuk menjadikan sesuatu yang haram jadi halal. Nanti lama-lama kan Rasulullah bersabda, nanti suatu saat kalau sudah zina itu dilegal dan khamr itu sudah dilegalkan dan ada penyanyi perempuan yang sudah membuka auratnya, maka tinggal sedikit lagi sudah kiamat. Fakta jadi saat. Nah, sekarang itu semua yang sudah, bahkan zina pun dilabeli sertifikat. Jadi nanti kalau nanti lama-lama ada ini apartemen bersertifikat halal. Nanti kalau ada berkunjung ke situ, bang halal, sudah sertifikat. Nanti lama-lama juga ada kaleng tulisannya babi halal. Dan itu tidak heran sekarang ini kalau terjadi, padahal Rasulullah sudah memprediksikan 14 abad yang lalu. Padahal saat itu belum ada dan belum orang-orang juga belum terfikirkan, karena masa itu memang masa-masa yang keemasan Islam itu jaya. Tetapi prediksi itu karena lewat wahyu. Dan kita memang pas menepati kejadian itu, kita tidak mungkin menghindari, hanya saja kita membentengi diri kita dan juga keluarga kita. Banyak hal ya. Itu yang pertama adalah al-maitah, jenis kalau sudah bangkai jangan dimakan. Nanti kalau terkait dengan kalau ngambil kulitnya, ngambil tulangnya, nanti kita bahas di lain waktu ya, itu panjang ceritanya. Misalkan kambing tiba-tiba kakinya mati gitu, kan sayang kan, dikubur semuanya. Kalau mau selamat dikubur semuanya, tapi kan kalau pengen ngambil kulitnya atau ngambil bulunya, ngambil tulangnya, buat apa aja? Itu nanti ada yang dibolehkan. Oke, al-maitah yang pertama. Yang kedua adalah ad-dam. Dam itu adalah darah.
darah itu secara umum sekali lagi itu adalah haram. Ini darah apapun, apalagi darah manusia. Kalau dulu kita mungkin pernah ada yang pernah makan darah ayam ya? Ayam. Darah ayam. Saya juga pernah itu. Harus. Berarti sudah ada campuran haram ini. Hati-hati itu. Buat pecel biasanya. Iya, itu. Buat pecel. Bahkan kalau menyembelih sapi atau kambing itu dikasih di tempat, kemudian didiamkan, digoreng. Iya, itu darah. Kenapa darah diharamkan? Karena darah itu kan tempatnya penyakit di sana. Kalau kita sakit DBD misalkan, yang diambil itu bukan tulangnya atau kulitnya, tetapi di tes itu adalah darahnya. Dan dari darah itu bisa dilihat kan penyakitnya apa dan segala macam. Karena memang darah itu adalah pusat dari penyakit. Tetapi di sana juga ada darah yang dihalalkan, yaitu hati atau ini, hati atau apa namanya? Apa namanya? Jantung. Oh, jantung bukan. Hati. Hati ya kalau bahasa ininya. Kabid sih kalau bahasa Arabnya kabid. Kabid itu kalau kita terjemahkan hati kurang tepat, kalau jantung ya kurang gimana ya? Pokoknya bahasa Arabnya kabid. Kabid itu mungkin lebih tepatnya hati kali ya. Atau jantung? Maksudnya buat apa? Hah? Yang Dan gempal. Nanti yang gempal itu kan Hati. Sudah hati aja. Ya. Karena saya nyari di kamus itu beda-beda lah. Ada yang ada yang gini. Karena kalau dalam hadis Rasulullah, inna fil jasadi mudghah. Nah, wa idza salaha salaha jasadu kulluh dan sebagainya. Jika di dalam hati manusia itu ada segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, maka semuanya baik. Tapi kalau buruk, buruk semuanya gitu. Apa itu gitu loh. Kalau kita terjemahkan terserah. Mau jantung atau hati. Itu kan segumpal darah, tetapi itu dihalalkan. Ada pengecualian lagi, nah, gitu nantinya. Tapi selain itu semuanya adalah haram. Mau dibuat kayak apapun haram. Mau dicampur pakai apa? Jadi apa jadi pecel, jadi apa? Tetap aja itu haram ya. Adam itu darah. Walaupun nanti juga ada istilah adamul masfuha, ada di ayatnya lain itu. Adamul masfuha itu yang diharamkan itu hanya darah yang mengalir, atau bahkan nanti yang membatalkan wudu itu tidak sekedar darah saja, tapi darah yang mengalir. Tapi kalau darah nggak mengalir ya enggak, misalkan nyamuk dibuang nggak segini gitu, mana kan cerot gitu kan darahnya, itu tidak sampai membatalkan karena tidak mengalir dia itu. Yaitu adab. Kemudian yang ketiga walahmul khinzir. Lahmul khinzir itu adalah, kenapa di sini hanya dispesifikkan atau difokuskan kepada lahm. Lahmun itu artinya daging. Kenapa yang diharamkan hanya daging? Berarti bulunya, kemudian kulitnya, tulangnya itu bagaimana gitu. Apalagi liurnya termasuk gitu. Walahmul khinzir karena terkait dengan makanan, dan yang dimakan lazimnya adalah daging. Gak ada orang yang makan itu tulang. Maka nanti dalam hukum fikih akan dikupas kembali, apakah boleh kita mengambil kulit atau mengambil tulang dan mengambil bulu dari babi tersebut. Maka nanti ujung-ujungnya ini ada istilah minyak babi. Nah, di dalam Al-Quran itu yang diharamkan kan lahmnya, yang diharamkan itu kan dagingnya. Sehingga ada orang yang mempelintir-pelintir sehingga menghalalkan ya selain dari dagingnya itu. Kemudian kalau nanti misalkan minyak babi dan sebagainya, kemudian ada yang menghalalkan. Tetapi kalau kita lihat dalam segi medis misalkan, dalam babi itu sebenarnya kenapa kok diharamkan? Ketika ada sebuah cerita yang diambil dari ulama Arab Mekah, beliau itu ditanya sama orang Barat, kenapa sih Islam itu, dalam Islam itu kok diharamkan babi? Kalau memang alasannya kotor, di kami, kata orang Barat, babi itu tidak dibiarkan liar, tetapi kami ternak dan makanannya pun terjamin. Kemudian kalau memang alasannya itu di dalamnya ada cacing pita, kami punya alat untuk membasmi cacing pita itu. Kemudian kalau memang alasannya bla 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 gitu, karena saking canggihnya misalnya. Tapi dan ulama tersebut menjawab tidak pakai kata-kata. Karena kalau pakai kata-kata terus akan dijawab. Kemudian ulama tersebut hanya mengatakan, siapkan kami 3 babi dan 3 ayam, 1 betina, 2 jantan. Nah ketika dikurung, ketiganya dalam satu kandang, ayamnya juga gitu, kemudian babinya juga gitu,
Setelah beberapa saat diamati, diteliti, babi itu ketika dicampur dalam satu kandang dan satu betina dua jantan, dua jantan ini saling menolong untuk menggauli atau menyetubui satu yang betina ini, dan bahkan udah gak karu-karuan, pokoknya corok banget, buburnya dari ini gitu. Dan bahkan dalam segi makanan babi itu seandainya tidak dikasih makan dalam kurun waktu sekian dan seharusnya dia makan tapi nggak ada, maka kotorannya pun juga akan dimakan. Itu menurut penelitian itu. Sedangkan ayam itu kalau mau mengawini sang betina itu tarung dulu, adu kekuatan. Kalau di kampung-kampung pasti tahu tuh, dikejar dulu gitu kan. Nanti kalau ada yang nyerobot, wah itu dikobru dulu tuh. Artinya apa, di situ kesucian dia itu terjaga. Tidak, justru kebalikan dari babi tersebut. Dilihat dari situ, orang yang makan babi katanya sifatnya pun juga akan tidak jauh dari sifat babi. Jadi menurut penelitian yang ada, memang penyakit di dalam diri babi, walaupun yang kita sering baca dan sering mendengar, di dalam daging babi itu ada jenis cacing pita yang tidak mati ketika walaupun direbus dengan air 100 derajat Celcius sekalipun itu tidak bisa mati. Jadi terus akan menjalar, ketika masuk dalam tubuh kan berarti akan menjalar kemana-mana. Kemudian pertanyaan besarnya nanti silahkan dijawab sendiri. Terus kalau memang haram, kenapa diturunkan dan ada di muka bumi? Ngetes. Maka sebelum ada pertanyaan itu saya tanya dulu, saya akan jawabannya, Pak. Karena nanti kalau kita ngomong seperti ini dengan non-muslim, karena pengalaman pribadi juga, ketika ngomong babi diharamkan, anjing diharamkan, ini haram, pasti mereka akan mengatakan, loh itu kan ciptaan Tuhan juga, berarti Tuhan itu buat apaan kalau emang diciptakan bukan untuk manusia. Padahal dalam ayat Al-Quran sendiri, semua yang berada di langit dan bumi bahkan dasar lautan semuanya adalah untuk manusia. Silakan itu dijawab sendiri nanti ya. Kalau nggak ketemu nanti kita bahas. Setidaknya di situ nanti akan ada 3 jawaban. Nanti saya akan cari sendiri ya. Walamul khinsir itu adalah daging dari babi. Kemudian wa ma uhilla li ghairillah. Uhilla bukan uhilla. Salah baca, salah arti, maknanya bisa kebalik. Wa ma uhilla li ghairillah. Artinya apa-apa yang uhilla. Uhilla itu disembelih atau dikorbankan li ghairillah. Bukan atas nama Allah atau selain untuk Allah. Uhilla, kalau kita artikan wa ma uhilla li ghairillah, apa di situ? Dan apa-apa? Dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Nah, disembelih bukan atas nama Allah. Itu kalau uhilla. Kalau uhilla berarti kebalikannya. Apa-apa yang dihalalkan selain Allah. Ya. Salah baca, salah arti, kebalik ya. Kalau wa ma uhilla, apa tadi? Wa ma uhilla li ghairillah, apa-apa yang disembelih bukan atas nama Allah. Tapi kalau wa ma uhilla li ghairillah, apa-apa yang sudah dihalalkan selain yang dihalalkan oleh Allah. Nah, jadi kita salah baca, salah arti, dan maknanya pun kebalik. Makanya ada seorang ulama ahlu qurra yang mengatakan sebenarnya seorang muslim itu ketika dia membaca Al-Quran, terkadang setelah membaca dia melaknat dirinya sendiri. Pertama ketidaktahuannya, yang kedua juga memang salah dalam membaca. Ini kan sebenarnya kita inginnya baik untuk membaca Al-Quran. Kan memang harus kita sebagai muslim itu ya harus minimal bisa baca dan bisa memahami. Tetapi apa jadinya kalau dia membaca tetapi tidak ngerti bener salah salah atau benernya dalam baca tidak tahu, sehingga dia baca terus-terusan dan ternyata tidak ada yang membenarkan. Nanti kesalahan kan akan terus, dan kesalahan itu bisa fatal. Kayak gini aja, uhilla dengan uhilla itu kalau kita baca di kampung misalkan, atau sebelum kita belajar dulu lah ya, termasuk saya pribadi itu, kalau antara orang yang baca wa ma uhilla li ghairillah dengan wa ma uhilla li ghairillah enggak ngeh itu. Oh bagus, gitu aja udah.
Ya ternyata ketika kita gali ternyata memang ada perbedaan. Oke ya, itu yaitu sesuatu apa-apa yang disembelih bukan atas nama Allah. Jadi kalau di pinggiran masih ada, atau di pinggir laut ya, bukan di pinggiran ini. Biasanya disembelih, sama-sama disembelih, tetapi kalau diniatkan untuk yang lain, maka itu hukumnya jadi beda. Yang pertama dengan bismillah, kambing. Yang satu juga kambing, tapi diniatkan untuk sesembahan ke laut. Yang satu halal, yang satu haram. Walaupun sama-sama kambing. Jadi yang disembelih bukan atas nama Allah. Oke, kemudian yang selanjutnya wal munkhaniqatu, itu penjelasan dari al-maitah sebenarnya. Wal munkhaniqatu itu artinya yang tercekik. Misalkan kalau kita punya kambing di kandang, kita ikat, kemudian tanpa kita ketahui ternyata malam-malam dia muter-muter terus nyangkut di lehernya sampai mati. Nah itu juga bangkai-bangkai juga kan? Sama dengan misalkan nanti wal mauqudah. Al mauqudah itu adalah yang terpukul, misalkan nakal gitu. Udah dipukul ya mati gitu. Nah itu termasuk juga al-maitah nanti sebenarnya. Wal mutaraddiyah itu misalkan kalau dulu apa ngomong ya? Teman saya pribadi itu mengembala sapi kalau dulu saya itu nggak banyak, 4 biji di 4 ekor ya kan, 4 ekor, kemudian tapi kita kan di gunung. Nah misalkan itu kalau dari gunung kemudian jatuh ke bawah sampai mati di bawah, itu juga namanya mayit juga kan, matinya itu bukan karena disembelih itu intinya. Wan natihah yaitu yang saling nyeruduk atau ketanduk dengan temennya kemudian mati. Nah itu juga sama sebenarnya, juga mayitah juga artinya bangkai. Jadi sesuatu yang tidak mati bukan karena disembelih, maka itu jatuhnya adalah bangkai, kecuali lagi. Jadi hewan yang mati dikarenakan tidak disembelih itu namanya bangkai. Nah, tapi tadi kan ada pengecualian. Ada bangkai yang dihalalkan, yaitu 2 tadi, belalang dan ikan. Tetapi ada pengecualian kembali. Dia tidak disembelih, tetapi matinya dengan hewan buruan kita. Hewan alat buruan kita, misalkan dengan tombak atau hewannya berarti anjing misalkan. Nah itu kalau masalah anjing itu dilihat di ayat yang keempat. Lengkap lah. Kalau berburu berarti kan nggak mungkin kita misalkan kita lepas anjingnya itu, tapi dengan beberapa syarat. Itu di ayat yang keempat. Gimana cara biar buruan kita itu jadi halal, walaupun yang memburu adalah anjing, dan anjing itu adalah haram. Bahkan air liurnya pun juga najis mughalladhah, artinya najis yang harus dicuci 7 kali. Nanti kita terangkan di ayat berikutnya. Wa ma akala sab'u, kemudian apa-apa yang sudah dimakan oleh binatang buas. Jadi artinya binatang buas itu dia sudah menerkam, sudah dimakan separuh, sudah mati, jatuhnya juga bangkai juga sebenarnya, sisa dari hewan buas tadi. Illa, kecuali madzubiha illa madzakaitum, kecuali kalau misalkan ada singa yang baru menerkam, kita tahu menerkam, kita usir singanya, kita sembelih, kan masih kejat-kejat. Hewannya yang ditangkap lumayan. Yang berarti yang nangkap siapa, yang dapat siapa. Maka kalau masih sempat, maka itu menjadi halal, tapi ya dibagi ya sama singanya. Ma zakaitum wa ma dzubiha lan nusubi, kemudian apa-apa yang disembelih tetapi dipersembahkan kepada an-nusub. An-nusub itu adalah berhala. Kalau di kampung bukan berhala secara patung, tetapi berhalanya itu adalah, kalau kamu pernah dengar nyadran, larung. Kayak gitu tuh lah. Itu sama aja itu ya. Wa ma dzubiha lan nusub, yang disembelih tapi untuk sesembahan. Wa antastaqsimu bil azlam. Undi nasib itu kalau zaman dulu macam-macam, bahkan undi nasib itu bisa taruhannya itu suami, istri, anak. Di undi nasib itu kalau undian gitu, misalkan judi itu kalau kita cuma uang ya, kalau dia enggak, judi kalau sampai saya kalah misalkan istriku sebagai taruhannya, udah
Kalau ternyata kalah, ya istrinya harus dibawa. Marah. Nah di sini maksudnya itu adalah wa antastaqsimu bil azlam. Itu apa namanya? Undi nasib ya? Iya. Undi nasib itu kalau dulu kan banyak ya undi nasib itu, misalkan seperti mau bepergian itu pakai burung merpati kemudian diterbangkan, kalau dia terbangnya ke kanan, oh berarti baik, berarti dia jadi pergi. Tapi kalau diterbangkan ke kiri, berarti nggak jadi pergi karena nanti akan sial menurut dia. Ada yang pakai panahnya itu ada beberapa ditulisin baik buruk lah, kira-kira seperti itu. Nanti diambil, ya buruk nggak jadi pergi. Kalau ada yayasan diburukin semua kali ya, nggak jadi pergi. Oke, dzalikum fiskun, itu adalah perbuatan yang fasik dan tidak dibenarkan. Al-yauma ya'sal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Sebenarnya ketika ayat ini turun, orang Islam itu masa-masa keemasan sehingga orang kafir itu takut dengan orang Islam. Tapi sekarang kayaknya udah mulai menurun itu ya. Kemudian itu poin pertama tentang pengharaman beberapa hewan yang sudah dijelaskan. Kemudian poin yang kedua, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Artinya di sini ada yang mengatakan ayat ini adalah termasuk ayat yang terakhir turun. Termasuk ayat yang terakhir turun. Tapi dalam hadis yang lain diterangkan ini kan turunnya ketika haji wada. Masih ada lagi waktu kurang lebih 81 malam atau 81 hari lagi sebelum beliau wafat, dan di situ masih turun satu ayat lagi, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 281. Maka dalam riwayat yang lain ini bukan yang paling terakhir tetapi masuk dalam ayat terakhir turun. Insyaallah bisa. Dan ayat ini menerangkan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Agama itu sudah sempurna, gak usah ditambah, gak usah dikurang lagi. Masalah ibadah, masalah hukum itu sudah sempurna 100%, sudah gak usah dikurang, gak usah ditambah-tambah lagi. Yang namanya sholat cukup 5 waktu aja, itu yang wajib. Dan jangan ditambah menjadi 6, jangan sampai dikurangi jadi 3. Pokoknya sudah 5 ya 5. Itu maksud dari akmaltu lakum dinakum. Sudah sempurna, gak usah ditambah-tambah. Yang namanya ibadah puasa itu ya puasa Kamis, puasa Daud, puasa 6 hari Syawal dan sebagainya. Gak usah ditambah lagi dengan puasa mutih, puasa 3 hari, puasa segala macam. Kalau ingin ibadah banyak, silakan lakukan semua puasa yang sudah disunahkan. Kalau memang sholat pun juga sama. Sholat-sholat yang sudah ditetapkan, sunnah-sunnah yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah itu sudah banyak banget. Gak usah kita buat sholat sendiri. Sholat sunnah itu banyak. Sholat rawatib itu sudah setiap sholat kan, setelah sholat wajib. Kemudian tahajud, kemudian witir, kemudian duha, tarawih, wah banyak. Jadi gak usah nambah-nambah sholat lagi. Kemudian masalah-masalah yang lain seperti kita tetapkan sendiri dan seakan-akan itu adalah sesuatu yang baik. Baiknya sesuatu ketika sudah terkait dengan ibadah, kalau sudah ada dalilnya itu baru bagus, baik. Tapi kalau itu walaupun dipandang orang itu baik dan bagus sekali, tapi dalam Islam tidak ada dalilnya, jadi buruk. Misalkan kita mengkhususkan membaca surat tertentu di waktu-waktu tertentu dan dalam hadis nggak ada, justru kita capek. Sudah, maksudnya bukan capeknya membaca Al-Quran itu salah, bukan. Yang salah adalah kita menetapkan waktu tertentu dan membaca surat tertentu. Kecuali kalau ada hadisnya, contohnya disunahkan kita membaca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat. Memang ada dalilnya, sudah selesai. Dan justru yang tidak ada dalilnya itu adalah membaca surat, misalkan surat yang lain, Yasin misalkan, atau Al-Baqarah. Ya memang bukan yang salah itu surat Yasin atau surat Al-Baqarah atau surat yang lain, itu tetap bagus, baik sekali. Tetapi kalau kita mengkhususkan waktu dan mengkhususkan sesuatu yang mana tidak ada dalilnya dan kita anggap itu sebagai ibadah, itu yang masalah. Itu ya. Nanti ganti tuh, kahfian. Kalau bisa nanti Baqarahan. Baik, itu ya. Jadi kalau kita lihat sejarah memang tidak kira itu ya. Baik, kemudian ada ujung-ujungnya famanil turra makhmasatin ghair mutajanifil its. Jadi semua tadi ya. Itu kan ada darah, ada bangkai, ada ya segala macam tadi.
itu bagi orang-orang yang kepepet alias darurat itu akan diperbolehkan, tetapi tidak untuk dijadikan sebagai makanan harian atau sekenyang-kenyangnya mumpung boleh, bukan. Darurat itu ada batasannya. Darurat itu dalam Imam Syafi'i mengatakan kalau dia itu di tengah padang pasir atau di tengah hutan dan tidak ada makanan kecuali itu, dan kalau nggak makan mati. Nah, kalau nggak makan mati itu baru darurat. Tapi kalau di sini misalkan dorong-dorong, tapi males sih keluar, adanya bir, haus lagi. Nggak termasuk dalam darurat. Daruratnya itu adalah ketika kita sudah kalau nggak minum mati dan adanya cuma bir satu-satunya, ya udah minum, tapi jangan sampai kekenyangan, aji mumpung. Nah, itu juga sama, misalkan di hutan itu udah lapar, kelaparan, udah nggak ada makanan apapun dan ada tumbuh-tumbuhan kalau kita makan beracun dan mati, dan kita sudah kalau nggak makan sudah nggak kuat jalan lagi dan mungkin bisa pingsan di situ. Lah ada babi seliweran di situ misalkan, apalagi gelimpangan di situ pengen dibunuh gitu. Ya udah, bunuh babi, makan tapi sekedarnya saja. Dan itu tidak boleh disimpan. Nanti mau mumpuk lagi. Disimpan di kulkas. Karena bekas darurat. Maka nanti dalam medisnya itu mungkin kita itu kalau punya dosa bisa dengan bertaubat atau istighfar. Tetapi apakah dengan cukup dengan istighfar dan minta ampun itu makanan yang sudah masuk dan sudah ada mendarah daging kita akan menjadi hilang? Ternyata tidak. Maka menurut kedokteran adalah salah satu membersihkan racun-racun yang sudah masuk, terutama yang haram, itu adalah dengan puasa. Puasa itu mengeluarkan supaya racun, itu salah satunya. Maka di akhirnya adalah fa innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun. Jadi tidak ada hal yang disulitkan, tidak ada sesuatu yang membuat manusia itu sengsara, tidak ada sama sekali. Ya. Kalau kemudian babi, anjing, narkoba misalkan kenapa diharamkan, jangan pikirkan sesuatu yang diharamkan, tapi pikirkanlah yang dihalalkan. Tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan di dunia itu miliaran macamnya, tetapi kenapa kok justru yang disoroti itu yang haram? Itulah yang dimunculkan oleh orang-orang barat terutama, atau orang-orang orientalis atau orang-orang non-muslim, biar orang Islam itu ragu dan kemudian mempertanyakan agamanya sendiri. Dan memang sudah dibuat. Dan kalau kita misalkan bandingkan antara yang diharamkan dengan yang dihalalkan, gak 0,00% itu. Jadi sangat-sangat sedikit. Dan itu adalah salah satu, buat bocoran ya, itu adalah salah satu ujian, salah satunya. Cari sendiri yang lain ya. Okay. Kemudian ayat yang keempat itu yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamna minal jawarih dan seterusnya. Mukallibin itu kalbun. Kalbun itu adalah anjing. Diperbolehkan bagi seorang muslim berburu dengan anjing, dan anjing ketika menerkam maka diperbolehkan nanti memakan apa yang sudah diterkam oleh anjing, tapi dengan beberapa syarat. Pertama, kita pas melepaskan anjing dengan basmalah. Karena itu adalah sebuah alat untuk membunuh buruan kita. Dan kalau nggak pakai basmalah, itu sama dengan membunuh tanpa basmalah atau menyembelih tanpa nama Allah. Jadi pertama adalah dilepas dengan basmalah. Kemudian kalau memang pas dia menerkam dan belum meninggal, buru-buru disembelih. Dan kalaupun sudah misalkan sudah mati, kita ketemukan sudah mati dan itu bisa dipastikan itu adalah anjing kita yang sudah kita lepaskan dengan basmalah, maka itu jadi halal kecuali yang sudah dimakan oleh anjing itu. Dan kalau menurut beberapa imam mazhab, ketika misalkan anjing itu hanya menerkam tidak dimakan untuk dirinya, berarti halal. Tapi kalau anjing itu sudah dimakan sekenyang-kenyangnya kemudian ditinggal, berarti memang bukan untuk tuannya, tetapi memang untuk dirinya, itu menjadi haram. Dan nanti diperdebatkan lagi, misalkan kita melepaskan anjing dengan basmalah, tapi di sana banyak orang-orang yang melepaskan anjing tapi tanpa basmalah, dan ternyata ketika kita ke sana bareng-bareng ada satu hewan yang terbunuh. Itu jadi syubhat dan lebih kepada haramnya. Nah, maka dengan misalkan sama-sama tombak, bismillah, wah, nggak tahu kenapa nggak. Di sana juga sama-sama melempar tombaknya itu, tapi tanpa basmalah.
Nah, ketika terbunuh itu yang syubhat. Itu bagi siapa? Kecuali kalau sudah pasti itu bagi kita dan kita melepaskan pakai basmalah, itu jadi halal. Nah, jadi contoh lain misalkan kita tombak, jatuh kemudian mati, jatuh dari gunung. Itu syubhat juga. Itu matinya itu karena jatuh. Apa dia karena tombak? Itu kalau masalah dalam perburuan. Karena dulu perburuan ya. Kalau sekarang nggak ada buruan kayaknya. Sekarang berburu di pasar. Ya. Oke, kemudian ayat yang kelima itu terkait dengan ketika dulu ada Asma, ibunya salah satu sahabat ya, saya lupa. Asma kalau nggak salah ya. Jadi pergi ke rumah beliau, kemudian membawa makanan karena beliau itu belum masuk Islam ibunya ini. Kemudian membawa makanan dan itu masih beragama Yahudi. Kemudian diberikan makanan kepadanya Asma kalau nggak salah. Kemudian beliau mengatakan ini bagiku adalah haram karena nanti tadi pasti menyembelihnya tidak pakai basmalah dan kami sudah diharamkan memakan sesuatu yang tidak pakai basmalah ketika menyembelihnya. Maka turunlah ayat ini, al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Pada hari ini itu wa ta'amul ladzina utul kitab. Jadi makanan-makanan dari ahlul kitab itu dihalalkan untukmu dan makananmu pun juga dihalalkan untuk mereka. Tapi pertanyaan ahlul kitab itu adalah orang Yahudi dan Nasrani itu zaman dulu. Apakah Yahudi dan Nasrani di zaman sekarang sama dengan zaman dulu? Enggak. Tapi kalau memang kita dikasih makanan berupa sayur-sayuran misalkan, ya makan aja. Wazir itu. Dan kalau pertanyaan kalau misalkan dikasih daging, itu ada kisah yang ketika Aisyah istri Rasulullah itu diberikan daging dari seorang Yahudi, kemudian Aisyah mengatakan, apa hukum ini Rasulullah? Kemudian Rasulullah bersabda, sambillah tsumma kulu. Sambillah tsumma kuli. Baca basmalah, makan. Ada dalam satu surat surat Al-Maidah Al-An'am ya 118 itu diterangkan seandainya kita membeli daging di pasar kemudian tidak tahu dia tuh pakai basmalah atau enggak ketika menyembelihnya, akhirnya juga repot ya di daging misalnya. Masa kita nanya pada penjualnya, Mas tadi pakai basmalah enggak nyembelihnya? Enggak tahu, tukang jagal loh. Ditanya tukang jagal. Ternyata dagingnya impor Amerika, masa kita harus ke Amerika? Dan itu memang sudah dilakukan survei ya. Dulu ketika kasus kasus impor daging dari Amerika yang hanya pahanya doang, paha ayam. Jadi MUI itu Dr. Huzaimah dulu kan salah satu anggota MUI dan ada kasus ini 1 tronton itu isinya paha semua. Loh, ini sayapnya kemana? Dipertanyakan. Jangan-jangan ketika menyembelih itu memang tidak pakai basmalah gitu kan. Kemudian disurvei ke Amerika sana tuh anggota MUI beberapa orang dan menyurvei proses penyembelihan. Ternyata yang menyembelih itu adalah orang muslim dan memang pakai mesin tapi pakai basmalah. Udah bismillah. Dan ternyata kenapa cuma nyampe di Indonesia itu hanya pahanya doang, sayapnya hilang? Karena di Amerika itu kata beliau yang paling laku dan paling mahal itu adalah sayapnya. Pahanya itu nggak berharga, maka diimpor, diekspor. Nah Indonesia itu suka paha, makanya pahanya kemana-mana. Jadi survei seperti itu. Tapi sekali lagi tadi misalkan kita beli ayam untuk beli daging di pasar, kerepotan juga kalau kita harus meneliti satu persatu. Maka solusinya adalah udah beli, ketika masak basmalah, ketika makan basmalah, selesai. Kecuali kalau sesuatu yang haram dibasmalai 100 kali juga nggak jadi halal. Kan sudah jelas dia babi. Bismillah. Ya nggak akan jadi halal gitu. Sesuatu yang halal awalnya itu halal, misalkan daging misalkan sapi, daging kambing, daging ayam itu kan halal. Tapi kita syubhatnya itu ragu-ragunya itu apakah dia pakai basmalah atau tidak. Hilangkan ragu-ragu, yakinnya halal. Selesai. Ya. Kecuali kalau kita sudah tahu itu tiren. Iya. Sudah tahu tiren berarti kan bangkai. Kita sudah tahu, kemudian kita ambil ini kira-kira halal nggak ya? Kalau kita sudah pasti tahu ya jadi haram.
Kecuali kalau kita nggak tahu, makan aja, setelah makan tadi tiran, tiran ya udah kenyang, nggak akan mempengaruhi. Tetapi sekali lagi menurut medis adalah tidak bisa hilang dengan istighfar atau hanya bertaubat. Kalau masalah sesuatu yang sudah masuk, maka harus ada pembersihnya. Di antaranya adalah puasa. Kecuali kalau Abu Bakar yang dulu pernah dikasih satu butir kurma yang ternyata itu adalah pemberian orang yang dulu pernah jadi dukun. Nah, dikhawatirkan itu akan menjadi syubhat ketika sudah dimakan separuh dari buah kurma itu dilongkokin, dimuntahin semua. Dia mengatakan takut seandainya hanya gara-gara hanya setengah kurma ini menjadikan diriku masuk neraka. Itu baru setengah kurma ya. Kita satu ekor kambing bukan orang. Ya, kemudian sekilasnya ayat yang ke-6 itu tentang wudu ya. Sekilasnya gini, wudu itu di sini yang wajib hanya 4. Anggota wudu yang harus dibasuh itu ada 4. Yang pertama ada 2 istilah nanti. Yang pertama itu adalah membasuh muka. Membasuh itu berarti digusuk. Tidak cukup diusap. Jadi harus ada air. Nah, itu namanya basuh. Muka itu yang pertama. Makanya niat yang setidaknya yang paling selambat-lambatnya niat itu adalah ketika basuh muka. Kalau baru nyuci tangan pakai basmalah dan niatkan wudu selesai sebenarnya. Tapi paling akhir itu adalah muka. Jadi muka itu adalah rukun wudu yang harus dibasuh. Itu pertama. Kedua adalah tangan. Nah, tangan itu juga harus di basuh atau bukan dibasahin, harus digosok kalau Syafi'i itu. Harus dibasuh ya namanya. Harus dibasuh. Basuh muka. Nah, muka itu batasannya adalah belakang itu telinga, atas itu ada tumbuhnya rambut, bawah itu adalah jenggot. Nah, maka di sela-sela, harus di sela-sela. Kalau jenggotnya banyak sih, kalau cuma 3 helai ya enggak perlu. 3 helai semua. Gitu ya. Itu harus dibasuh. Tangan juga harus dibasuh. Dan di sini tangan itu harus pakai siku, sampai siku. Nah, sampai di sini hatta ilal marafiq ya. Ilal marafiq itu ya masuk. Jadi tidak hanya segini. Tapi juga nggak perlu juga butuh harus diukur. Segini. Gini aja lah gampang gitu. Pelit banget. Itu kanan dan kiri. Oke, selesai. Kemudian wamsahu birusikum wamsah. Redaksinya sama ya? Apa redaksinya beda ya? Kalau yang tadi kan faghsilu wujuhakum, faghsil. Ihsil itu artinya basuh, gosok. Itu faghsil. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Harus dibasuh. Tetapi redaksi untuk kepala itu tidak faghsil, tidak dibasuh tetapi wamsah. Nah, usap. Usap itu berarti ini dibasahin, usap. Itu namanya usap. Enggak harus digujuk. Redaksinya jangan dibalik. Kemudian yang terakhir adalah wa arjulakum. Kalau dalam kaidah bahasa Arab, wa arjula itu bukan masuk ke kepala, tapi masuk ke tangan dan muka. Kecuali kalau bacanya antum wa arjulikum, itu berarti cukup diusap. Tapi kalau wa arjulakum berarti harus digujuk. Hanya gara-gara la dan li. Wa arjula, wa dan wa arjuli itu beda maknanya nanti di sini. Kalau wa arjulakum di situ kan wa arjulakum, berarti kaki ini ikut ke muka dan tangan, harus dibasuh. Kan di sela-sela juga. Bahkan Rasulullah bersabda, wailul lil aqabi minan nar. Banyak orang yang masuk neraka karena ada tumitnya yang tidak kebasuh ketika wudu. Jadi dulu ada sahabat yang wudunya cepat-cepat, kemudian ada sebutir koin yang belum kebasuh. Jadi harus dibasuh, gitu ya. Itu tentang wudu. Dan kecuali tidak usah pakai wudu dengan air kalau tidak ada air, sakit atau musafir. Tidak ada air, sakit, musafir. Itu tidak mengharuskan cari air. Jadi cukup dengan tayamum. Tayamum nanti insyaallah minggu depan kalau nggak lupa. Ya, saya kira cukup pas. Ada pertanyaan? Ya, itulah Al-Quran. Jadi Al-Quran sebenarnya membahas detail sekali tentang sesuatu yang terkadang kita nggak ngeh, ternyata itu ayat Al-Qurannya ada loh. Dan memang itulah ayat Al-Quran sedemikian luasnya dan sedemikian komplitnya. Dan kalau kita misalkan membaca sesuatu undang-undang yang kita buat sendiri oleh manusia, kita aja patuh terhadapnya,
kenapa kita nggak patuh dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran, dan itu adalah pedoman hidup selama dunia masih ada. Baik ya, kira cukup. Kita sampai depan insyaallah. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam.